Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dua kelompok di sini ingin saling berdiskusi tentang konsep packaging. Di sini kelompok saya Akmal Malik bersama dengan siapa? Saya Jordi Prasetyo. Saya kelompok 2 Asep Zulkarnain bersama dengan Saya Rizky Muhammad Farhan. Baik, dari kelompok kami izin presentasi ya untuk Asep dan Farhan. Kami akan menjelaskan konsep packaging. Baiklah Jordi, silakan. Baik, pertama-tama perkenalkan brand yang kami garap bernama Suddenly Cook. Jadi Suddenly Cook ini adalah home industry, produknya berupa spaghetti brulee atau spaghetti panggang. Jadi modelnya spaghetti panggang dengan ditambah saus keju di atasnya. Ini dibuat dengan owner yang bernama Noval Firman, dibuat sejak awal pandemi 2020. Lokasinya berada di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Nah, Suddenly Cook ini mempunyai target market yang pertama itu terutama wanita ya, di range usia 16 sampai 30 tahun. Semua status dan semua kalangan menjangkau sih, karena memang dibuat dengan harga yang murah dan terjangkau. Nah, di sini kami juga mengharapkan produk ini menjangkau kalangan muda yang memiliki gaya hidup praktis. Jadi memang tujuan si Suddenly Cook ini dengan konsep orang-orang yang suka instan gitu. Apa-apa mau praktis, jadi dari situ menciptakan spaghetti brulee ini. Nah, di sini kami juga membuat tagline dengan berisi makan mewah cukup di rumah. Jadi itu bisa jadi konsep kami ke depannya. Oke, selanjutnya Jordi. Di konsep branding, kami sudah membuat konsep visualnya untuk brand Suddenly Cook. Jadi di sini kita menerapkan packagingnya dengan konsep yang terlihat simpel dan menarik, namun tetap memperhatikan fungsinya. Jadi di packaging ini kami membuat dua bagian. Yang pertama kami menggunakan tempat wadah yang berupa aluminium sebagai wadahnya. Jadi aluminium berupa wadah ini yang bertujuan untuk menjaga kehangatan produk makanannya agar tahan lebih lama. Nah, kemudian itu ditutup atasnya dengan mika yang clear gitu, jadi kelihatan agar makanan tetap dapat terlihat. Nah, setelah itu kami berencana memberi semacam label untuk memberi informasi produknya. Jadi wadah nih atasnya mika yang kelihatan, nanti dilingkarin dengan label untuk menambah informasi. Nah, kemudian setelah packaging itu kita juga menambahkan tambahan packaging berupa paper bag yang membungkus kemasan pertama tadi. Nah, paper bag itu tadi memiliki gantungan gitu, jadi bertujuan memudahkan konsumen kalau dia memesannya membeli dengan lebih dari 2 produk, jadi bisa langsung pakai paper bag itu. Nah, pada paper bag ini juga kami akan membuat konsep visual yang simpel dan menarik, tapi juga terkesan fun dengan tipografi dan elemen pattern-pattern di sekitarnya agar terkesan bersih dan higienis. Penggunaan paper bag juga dapat digunakan berulang, jadi bermanfaat bagi konsumen yang membelinya. Jadi bisa bermanfaat misalnya habis membeli produk spaghetti brulee ini, walaupun tidak membeli lagi tapi bisa dimanfaatkan untuk belanja-belanja yang lainnya. Jadi gitu. Selanjutnya Jordi. Ya, jadi ini beberapa referensi konsep packaging yang udah kami cari di beberapa situs internet, yaitu dari wadah untuk spagettinya itu sendiri dan referensi packaging untuk paper bagnya. Kemudian untuk struktur desain kemasan Suddenly Cook ini
mungkin seperti ini bentuknya yang ada di atas. Yang pertama, jadi wadah ini berbahan aluminium yang tujuannya agar lebih tahan lama panasnya pada spaghetti brulee tersebut. Kemudian kemasan ini sangat cukup untuk satu porsi spaghetti dengan desain yang simple dan elegan. Lalu di bawahnya ada struktur desain untuk paper bagnya. Jadi untuk paper bagnya ini cocok untuk 1-2 produk dari Sanli Cook. Di bagian dalamnya terdapat lapisan kertas yang cukup tebal agar kuat menopang 1-2 porsi spaghetti agar tidak bocor. Kemudian di bagian kiri dan kanannya itu ada ruang yang bertujuan agar sirkulasi udara gitu, agar tidak pengap nantinya. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep packaging yang telah kami buat. Terima kasih. Silakan boleh diberi komentarnya dan masukan, dengan lapang hati kami berdua akan menerimanya. Ya, kalau komentar dari saya pribadi, untuk struktur desainnya, kemasan itu sangat mengoptimalkan ya untuk kegunaan dan penggunaan packaging itu untuk produk seperti ada ini udara, siklus udara buat penggunaannya gitu. Mungkin dari Farhan mau menambahkan? Ya sama sih kurang lebih. Tapi ini juga lumayan praktis ya. Jadi nggak pencemaran lingkungan gitu kan. Nggak kayak plastik gitu. Dipakai bahan. Jadi yang tujuannya bisa dipakai berulang kali gitu. Ya, dengan apa ya? Kayaknya harganya terjangkau ya, tapi bisa mengoptimalkan lah untuk setara packaging yang bahannya lumayan mahal gitu. Udah, mungkin segitu aja. Kalau dari desainnya ada tambahan nggak dari saudara Asep dan saudara Rizky? Kalau dari desainnya? Desain ya. Untuk desainnya mungkin ini karena kurang ini ya, mungkin nggak kelihatan itu tulisannya apa. Mungkin masukan sih bisa ditambahin seperti nomor telepon atau enggak sosial media, agar misal nih kita ngasih hadiah produk ini ke orang, nah orang tuh tahu beli di mana gitu. Mungkin itu sih. Baik, bisa diterima masukannya. Tapi memang sebelumnya ini hanya belum fix sih desainnya emang. Tapi hal tersebut bisa menjadi masukan bagi kami berdua, ya Jor ya? Ya, betul. Terima kasih atas saran dan masukannya saudara Rizky dan Asep. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kelompok kami akan mempresentasikan branding packaging ini. Bentar ya. Ya, untuk branding packaging ini kita mengambil UMKM yang bernama Bakso Kuy yang dimiliki oleh Raihan Yusuf yang berdiri tahun 2020 di Depok, Sukmajaya. Untuk konsep branding, konsep desain visual yang akan kami terapkan untuk pengemasan dari UMKM ini, yang kami pilih adalah konsep yang sederhana, menarik, dan elegan. Dalam branding brand ini sudah sangat melekat pada desain sederhana dan menarik yang ditetapkan ke dalam proyek, dari mulai UI UX, terus fit, sama Instastory ya, hingga kemasan. Mungkin kita akan memainkan sama lagi perpaduan warna kuning dan merah. Untuk kemasan kita akan memilih tipe kotak dan cup bulat yang cocok untuk produk bakso atau mie ayam. Dengan dua tipe packaging ini,
konsumen bisa memilih senyamannya dia untuk dipakai. Jadi ada pilihan lah. Struktur kemasan yang kotak dan cup sangat cocok untuk dimakan langsung di kemasannya tanpa harus menyediakan mangkok. Kan ada tuh konsumen yang biasanya makan langsung dalam kemasan gitu. Dengan desain yang menarik dan kemasan yang sudah menjadikan merek bakso Kuy sangat beda dengan UMKM bakso yang lain. Tampilan kemasan dan desain yang optimal sangat membantu membangun merek dari kebersihan dan kesiapan yang menjadi merek dipandang positif oleh konsumen. Oke, untuk konsep surface-nya kita ada berbagai macam ini ya, desain-desain yang kami pilih dari Pinterest dan juga Behance. Ada contohnya cup untuk ramen, habis itu ada yang unik, ramen yang dibungkus dengan kotak gitu, dan juga ada packaging seperti biasa yang di pojok kiri bawah, dan juga seperti packaging mangkuk dari brand Yoshinoya di kanan bawah. Lanjut, slide. Oke, referensi tersebut kami pilih karena jenis desainnya simple, menarik, unik, rapi, dan terstruktur. Dari warna juga itu warnanya cenderung soft, jadi nggak terlalu rame gitu. Dan untuk desain packagingnya ini bisa menarik perhatian karena keunikannya tersendiri, dan fontnya juga sangat simple dan cocok untuk packaging dengan warna yang kontras juga. Oke, untuk structure desainnya kami cenderung memilih yang kotak, dan mungkin nanti juga ada yang cup seperti contohnya yang di sini. Lanjut, Seth. Untuk structure desainnya kami memilih bentuk packaging yang kotak atau persegi panjang karena menyesuaikan dengan UMKM yang kita pilih, yaitu berjenis makanan seperti bakso dan mie ayam. Kami juga memilih jenis packaging yang berbahan kardus atau kertas yang tebal. Ini bertujuan buat bahannya mengurangi penggunaan plastik untuk kardus dan kertas ini, dan sangat berguna juga dan praktis. Ya, gitu aja dari saya. Ya, mungkin segitu aja konsep branding strategi packaging ini untuk saat ini. Karena untuk pekerjaan mockup dan lain-lain, desain itu belum tuntas ya, belum selesai kelompok UMKM kami. Makanya yang bisa disediakan hanya konsep dan ide besarnya saja. Mungkin ada masukan dari saudara Akmal dan Jordi, dipersilakan. Silakan. Coba balikin ke slide ini, dah surface. Kira-kira lu yang mana dah? Kiri kanan apa bawah atas? Yang ini nih, 3 ini nih. Kemungkinan Oh, yang kayak gitu. Ya. Oh, itu modelannya kayak cup gitu ya? Iya, itu yang cupnya tuh kayak apa mie ya? gitu, Iya, kayak pop mie gitu. tapi lebih elegan gitu. Ini apa? Lu mie ayam bakso ya? Mie ayam enggak. Oke, kalau dari saya pribadi masukannya mungkin untuk konsep udah bagus ya, dengan branding yang cukup simple tapi lumayan eye-catching dengan desain. Kalau yang di referensi kurang lebih kayak yang atas kiri ya, saudara Sobat? Ya, seperti itu lah. Ya, menurut saya udah lumayan bagus untuk orang-orang yang ingin menikmati mie ayam dan bakso tapi
secara instan gitu, bisa dibawa kemana-mana gitu kan tujuannya. Iya. Jordi mungkin ada tambahan-tambahan? Kalau dari saya kurang lebih sama sih. Oke. Kalau pertanyaan dari saya, kenapa memilih yang ini nih, yang bulat gitu ketimbang yang kotak di samping, kayak ramen? Bulat yang mana? Kenapa milih yang bulat kiri atas ketimbang yang kanannya ramen? Ada ini nggak? Kadang kotak. Atau tujuannya gitu? Apa emang pengennya kayak gitu terlihatnya? Tahan. Duluan saya. Oh gua. Ya udah. Iya. Mungkin desainnya sih. Desainnya lebih eye catching gitu. Karena ini ada 3 pilihan rasa juga. Dia Oh ya. apa? 3 pilihan rasa itu sesuai banget semuanya. Kayak ini warna kuning kayak kaldu ayam, terus yang merah warnanya pedas, terus hijau itu kayak sayur-sayuran gitu. Terus fontnya juga bagus ya menurut gue. Dan kalau untuk kegunaan ya, kayaknya untuk packaging yang benar-benar kotak itu untuk bakso dan mie ayam tuh kayak gimana ya? Kurang. Mungkin Kurang. iya terlalu gede gitu kan, susah kalau misal di motor gitu, kotak bawa kotak gitu. Kan kalau Jadi, bulat, persepsinya beda ya. iya kalau bulat kayak cup kan kayak bisa gampang. Kita tuh lebih mengoptimalkan itu sih, kenyamanan konsumen itu. Lebih mudah juga dipegang. Mungkin seperti itu. Oke sih kalau dari saya dan Jordi. Oke, Jordi. Oke. Lanjut. Kalau yang ininya, yang mana sih? Itu kan Structure. apa itu? Paperbacknya yang mana? Paperback kayaknya nggak pakai gitu deh. Bisa sih pakai sih sebenarnya. Tote bag juga. Oh, Bisa sih. strukturnya coba lu lihat dah. Ada structure sih. Apa ya? Kayak ini ya. Nah, Oh, lu yang kayak yang mana? Yang bawah itu ya? Cuma bulat gitu. yang atas ya, Seth? Bisa atas kiri bisa Atas itu buat mie ayam tuh lebih masuk atas kiri. No, iya lebih kayak cocok itu buat makanan kuat, cocok itu. Oke. Itu saja bisa dibahas dalam forum diskusi ini. Saya Asep Zulkarnain bersama rekan saya Rizky Muhammad Farhan. Dan saya Akon Malik bersama rekan saya Jordi Prasetyo. Terima kasih untuk waktunya, untuk Pak Angga untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macet nggak tuh video gue?